Petugas pemadam kebakaran Majalengka berusaha memadamkan kobaran api di lahan seluas 20 hektar di Desa Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu siang. Lahan yang sudah kering membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan karena lokasinya curam. Petugas berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar dan sudah 3 jam belum juga padam. Diduga kobaran api muncul sengaja dibakar warga. Sementara kita diduga api akibat human error, ada yang membakar lahan lalu ditinggalkan. Ini berapa hektar yang sudah terbakar itu? Perkiraan kita dan teman-teman mengidentifikasi ini sekitar 20 hektar. Ini sudah berapa jam api belum dipadamkan ini? Kita tadi merapat di sini hampir 3,5 jam. Kita belum bisa memadamkan api yang cukup besar ini. Hingga kini, petugas terus berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Sebuah warung di Jalan Raya Pasuruan Selatan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ludes terbakar. 1 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Dalam video amatir milik salah satu warga, api terus berkobar saat terjadi kebakaran di warung makan semi permanen di samping Jalan Raya Malang, Pasuruan. Tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Sabtu pagi tadi. Dalam hitungan menit, warung bambu milik Sutama, warga Kejayan, Kabupaten Pasuruan, rata dengan tanah. Pasca kebakaran, seorang penghuni warung meninggal dunia. Di lokasi diketahui bernama Siti Aisyah, warga Gajah Rejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Saat kejadian, korban sedang tertidur di dalam warung. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Itu api alhamdulillah bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Kemudian oleh anggota saya dan bersama saya masuk ke TKP, terjadi atau diketahui korban meninggal dunia, yang mana atas nama saudari Siti Hansan, ya, alamat di Desa Jati Jejer, Kecamatan Purwodadi. Tim Inafis Polres Pasuruan yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengetahui secara pasti penyebab peristiwa tersebut. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga akibat membakar sampah, sebuah gudang penebangan kayu di Bandar Lampung, ludes terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 2 mobil yang terparkir. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di gudang perusahaan penebangan kayu di Bandar Lampung, Lampung. Angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api juga menghanguskan 2 unit mobil yang terparkir. Sejumlah gudang lain dalam area perusahaan ini pun ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di sekitar gudang. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian material cukup besar karena ada 2 unit kendaraan yang terbakar. 2 unit apa, Pak? 1 mobil truk, 1 mobil pribadi. Ya, kami tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran juga mengakibatkan lalu lintas di lokasi macet. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Mengalami kebocoran di bagian mesin, kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, 1 orang penumpang tewas, 1 penumpang luka-luka, sementara 3 penumpang lainnya dalam pencarian. Mengalami kebocoran di bagian mesin, kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Mendapat laporan kejadian itu, tim SAR langsung melakukan upaya evakuasi serta pencarian. Dari pencarian pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan 12 orang penumpang di tengah laut. Saat dievakuasi, 10 penumpang dalam keadaan selamat, sedangkan 1 penumpang mengalami luka dan 1 penumpang lainnya tewas. Jadi berdasarkan informasi juga kenapa kapal itu tenggelam, adanya kebocoran di bagian mesin kapal tersebut, sehingga kapal tersebut perlahan-lahan masuk ke dalam air dan ABK
kru kapal dan penumpang itu sekitar jumlahnya 15 orang berusaha menyelamatkan diri mereka keluar dari kapal. Nah, dari 15 orang tersebut ada 3 orang yang saat ini masih belum diketemukan. Hingga kini tim SAR dari Basarnas kembali melakukan pencarian yang kedua terhadap ketiga penumpang kapal yang hilang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pencurian kendaraan sepeda motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. 2 orang pelaku beraksi saat suasana jalan dalam kondisi ramai. Kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor berboncengan motor berhenti di tepi jalan di sebuah kafe di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski kondisi jalan tengah ramai, pelaku curanmor ini tanpa ragu membobol dan membawa sepeda motor milik karyawan kafe itu kurang dari 1 menit. Saat kejadian tidak satupun warga yang sadar dengan aksi pelaku karena kondisi jalan ramai. Pencurian ini baru diketahui saat korban hendak pulang dan sadar motornya tidak ada di tempat. Aksi pencurian motor yang terjadi di lokasi ini bukan pertama kali terjadi. Ya maghrib ya Pak, jalanan juga rame, tapi ya orang mungkin nggak sadar kali kalau itu maling ya. Jadi ya dia berdua, yang satu dijagain motor yang dia bawa, yang satu ngambil motor yang ada di sini. Kasus pencurian motor ini pun sudah dilaporkan ke kepolisian setempat dan tengah dalam proses penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Keributan terjadi antara warga dan anggota keluarga TNI di Palembang, Sumatera Selatan. Dugaan sementara, keributan akibat kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Video keributan antara warga dan anggota TNI viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Jalan PSI Lorong Budiman, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat kedua oknum TNI berpakaian preman dari keluarga HD mendatangi rumah salah satu warga. Tidak lama berselang, datang tentara berpakaian lengkap langsung menendang mobil-mobilan dan speaker. Aksi ini memicu kemarahan sejumlah warga. Salon. Dari situ kami berdebat kan. Aku tidak nyegang dia tidak nyegang aku kan. Yo, pas sudah berdebat, keluar dari pagar, masuk ke rumah, mulai senjata dia. Sementara itu, Komandan Kodim 0418 Palembang, Letkol Arif Hidayat menyatakan keributan tersebut adalah salah paham. Kini keduanya sudah bersepakat untuk berdamai. Menyayangkan ya, jadi kami sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Jadi awalnya kejadian tersebut adalah kesalahpahaman antara keluarga Pak Indra dan dengan warga yang ada tinggal di situ. Nah kebetulan Rustam itu salah satu menantu, gitu kan. Nah konfliknya seperti apa? Itu sudah konflik lama dan sekarang alhamdulillah kesalahpahaman yang terjadi antara keluarga Pak Indra dengan warga itu terselesaikan. Sekarang lagi proses damai dan sedang berlangsung, tinggal kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Proses damai dilakukan di kantor Kelurahan 35 Ilir, Palembang. Sebelumnya kedua pihak sempat saling lapor polisi, namun laporan tidak dilanjutkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pentas dangdut dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan di Pati, Jawa Tengah ricuh. 1 warga tewas akibat terkena senjata tajam. Inilah video amatir warga yang merekam kericuhan pentas dangdut di Desa Mojo Agung, Pati, Jawa Tengah. Kericuhan bermula dari perselisihan antar pemuda saat menyaksikan pentas dangdut dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Situasi pun kian memanas hingga berujung ricuh. Kemudian datang seorang pria pengusaha ayam potong ke lokasi untuk melerai keributan. Namun naas pria ini terkena senjata tajam pelaku hingga terluka parah. Korban pun dinyatakan meninggal dunia saat diobati di rumah sakit. Terjadi penusukan ya,
dengan korbannya 2 orang, di mana salah satunya dinyatakan meninggal dunia. Kemudian hari ini kita melakukan otopsi. Dari hasil otopsi secara garis besar juga menyatakan bahwa korban yang meninggal akibat adanya tusukan yang menyebabkan kendaraan. Dengan demikian pelaku ada 2 orang, inisial A dan C, saat ini sudah kita tahan di Polres Pati untuk. Selain 1 korban tewas, insiden ini juga mengakibatkan 1 orang lainnya terluka. Sementara para pelaku telah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.